Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Doni Amir Sagaf, Bapak Endri Dianto selaku koordinator kajian subuh online, Bapak Ibu alumni SMA Negeri 3 Malang, SMP Negeri 3 Malang, dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kajian subuh online atas limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat sehat, nikmat iman, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kajian subuh online kali ini adalah episode yang ke-242 yang alhamdulillah kita adakan setiap 1 minggu sekali, hari Kamis setiap pukul 5. Bapak Ibu, acara KSU kali ini yang pertama pembukaan, kedua tilawah dan sari tilawah, ketiga kajian, kemudian keempat tanya jawab, kelima penutup. Agar jalannya KSU ini bisa berjalan dengan lancar, maka marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah dan sari tilawah yang akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 143 sampai dengan 144 kepada Bapak Agus Hadiawan. Kami silahkan. Terima kasih Mbak Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسل ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita ikuti kajian buku online yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Doni Amir Sagaf, dengan tema Belajar Hidup dengan Rileks dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustadz Doni, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلى الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di bulan yang mulia ini kita bisa kembali berjumpa lewat layar di kajian subuh online atau KSO. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan kita pagi hari ini dan semoga apa yang kita sharing nanti, kita diskusikan bersama, betul-betul bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita, mengambil saripati Al-Quran untuk petunjuk ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam harus senantiasa kita sampaikan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Saya mohon izin men-share di layar Bapak Ibu tampil atau apa materi yang akan kita eh, sharing bersama pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara menjalani hidup ini dengan rileks yang dicontohkan atau ala Rasulullah SAW, ya kita pelajari insya Allah salah satu episode dalam perjalanan hidup beliau yang amat berat. Sebetulnya banyak episode-episode lain dalam kehidupan beliau, seperti misalkan episode ketika beliau ditolak masuk Mekah, ya, di Hudaibiyah waktu itu. Nah, itu yang diabadikan Allah dalam surat ke-48, surat Al-Fath, itu juga episode yang berat, bersama dengan 1.400-an orang sahabat. Beliau jalan dari Madinah ke Mekah selama 1 bulan untuk maksud berhaji, tapi kemudian ditolak dan akhirnya harus kembali lagi tanpa ada hasil, ya padahal sudah sampai Hudaibiyah. Dan beberapa hal lagi atau peristiwa lagi yang betul-betul berat dalam perjalanan hidup beliau. Nah, tapi pagi hari ini kita ingin mempelajarinya dari peristiwa pindahnya kiblat yang dialami oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mulai dulu dari satu penelitian yang dilakukan di King's College University di London, bekerja sama dengan eh, apa University of New York atau New York University, ya di New York tentu saja. Ini buletinnya bisa di-download, bisa dibaca dengan terbuka. Ya, ini bertanggal 5 Juli tahun 2023. Judulnya adalah Memories of Childhood Abuse and Neglect has greater impact on mental health than the experience itself. Jadi persepsi atau memori, bagaimana seseorang mempersepsikan satu peristiwa yang pernah terjadi di masa lalunya dia, seperti childhood abuse atau childhood neglect, kekerasan di masa kecil, trauma masa kecil maksudnya, dan juga pengabaian di masa kecil, itu persepsinya itu lebih besar dampaknya daripada peristiwanya itu sendiri. Jadi kalau peristiwa itu bisa dipersepsikan dengan baik gitu, maka peristiwa itu seburuk apapun peristiwanya itu bisa berdampak baik. Tapi kalau persepsinya tidak baik atau buruk persepsinya, maka dampak persepsi itu jauh lebih besar daripada peristiwanya itu sendiri. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini eh, penelitian ini dilakukan terhadap 1.196 orang. Jadi saya di layar ini saya lingkari 1.196 partisipan dengan usia di atas 40 tahun. Dan secara sederhana mereka ditanyai atau diwawancarai tentang bagaimana peristiwa-peristiwa berat yang pernah terjadi pada masa kecil mereka.
Dari situ kemudian diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang saat dia bercerita peristiwa-peristiwa traumatis masa kecilnya, dia ceritakan dengan cara yang menyedihkan gitu, dengan cara yang emosional gitu. Maka eh, apa orang tersebut gitu juga memiliki apa namanya ya dampak fisik ya yang juga berat. Ya, demikian pula apalagi ya dampak yang non fisik seperti depresi, di saya garis bawahi, depresi, anxiety, ya kecemasan, ya yang semuanya akan berdampak pada fisik. Pada gilirannya akan berdampak pada fisik. Nah, studi ini dipublikasikan juga di jurnal JAMA. JAMA itu Journal of American Medical Association di psikiatri, di bagian psikiatri. Nah, jadi eh, orang yang eh, apa me- mempersepsikan atau punya persepsi tentang peristiwa masa lalunya secara buruk gitu atau secara kurang beruntung, dia merasa sedih, merasa kurang beruntung dan lain sebagainya, maka akan berdampak kepada mental health-nya, dalam hal ini depresi, anxiety, dan akhirnya ujungnya berdampak pada kesehatan fisiknya. Penelitinya na- namanya Profesor Andrea Dennis yang dari King's College. Tadi dia kerjasama dengan University of New York. Eh, Profesor Andrea Dennis mengatakan begini, our study reveals that how a person perceive and remembers experiences of childhood abuse and neglect has greater implication on future emotional disorder and than the experience itself. Jadi bagaimana seseorang mempersepsikan ya peristiwa-peristiwa yang terjadi itulah kuncinya. Ya, itu lebih besar dampaknya daripada peristiwanya itu sendiri. Ya, jadi peristiwanya itu bisa jadi berat, tapi kalau dipersepsikan dengan santai, dengan rileks, maka jadinya juga rileks. Tapi kalau peristiwa itu mungkin tidak terlalu berat, tapi dipersepsikan dan diingat secara berat, ya, secara kurang beruntung gitu oleh seseorang tersebut, maka dampaknya juga luar biasa. Eh, apa ini saya garis bawahi juga kesimpulan dari mereka. The findings show, penemuan ini menunjukkan bahwa even in the absence of documented evidence of childhood maltreatment, clinician and sorry. Jadi penemuan ini menunjukkan bahwa bahkan tidak perlu ada dokumentasi tentang childhood maltreatment atau childhood abuse dan lain sebagainya. Tidak perlu ada dokumentasi seperti itu pun para clinician atau para medis gitu kira-kira can use information provided by their client to identify those at greater risk for subsequent mental health difficulties. Jadi dengan bercerita aja, dengan bagaimana cara mereka bercerita aja, itu para clinician atau para tenaga medis dalam hal ini psikiatri dan lain sebagainya itu bisa tahu bahwa orang ini memiliki masalah kesehatan mental dan ujungnya adalah masalah kesehatan fisik. Nah, gitu. Dari cara dia bercerita, ya, dari cara dia mempersepsikan bagaimana peristiwa itu terjadi kepada dirinya. Ya, jadi apa persepsi adalah kunci di sini. Eh, itu penelitian yang dilakukan di dunia sains modern ya 2023 tadi ya baru. Sementara kita tahu Bapak Ibu kalau di Al-Quran ini sudah jelas gitu ya. Salah satunya adalah surat Hud, surat ke-11 ayat 120. Kalimat Allah begini. Penting sekali persepsi itu, persepsi yang tercipta dalam diri kita itu penting sekali ya. Karena itulah kuncinya gitu. Maka Allah mengatakan kalimatnya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kata Allah, nakussu itu kami kisahkan. Semua kisah min amba dari berita ar-rusul, rasul-rasul, kisah-kisah mereka kami kisahkan kepada kalian.
Tujuannya untuk apa? Manusabbitu bihi fuadak, agar kami teguhkan. Fuadak itu sebetulnya persepsi artinya. Secara bebas ya, kalau boleh diterjemahkan secara bebas, itu artinya persepsi. Fuad itu artinya kesimpulan ya. Fuadak ya. Sayang sekali kalau di sini diartikan hatimu ya, kami teguhkan hatimu. Padahal hati itu adalah sesuatu lagi yang berbeda gitu ya. Tapi fuadak itu adalah pemahaman. Fuad ya, fuad. Nah, fuad itu bisa diteguhkan lewat kisah. Nah, lewat kisah, lewat persepsi. Nanti dalam kisah itu ditampilkan bagaimana tokoh yang ada di dalam kisah itu menjalani kisah-kisah kehidupannya, tapi dengan cara yang rileks, gitu. Maka itu kalau kita perhatikan kisah-kisah dalam Al-Quran, itu adalah kisah-kisah yang tidak mudah. Semuanya kisah-kisah yang tidak mudah. Semuanya. Gitu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat deh, kisahnya itu adalah kisah-kisah yang tidak mudah. Kisah Ashabul Kahfi tidak mudah, ya. Tidur sampai 309 tahun gitu ya, diusir dan lain sebagainya. Kisah Nabi apa Musa, wah tidak mudah sama sekali. Kisah Nabi Yusuf apalagi, ya begitu pula. Tidak mudah. Kisah Nabi Nuh ya mengarungi kesulitan dan lain sebagainya. Kisah Siti Maryam, kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Ayub dan semuanya. Tapi satu hal penting yang eh, apa pesan penting dalam kisah-kisah tersebut dalam Al-Quran adalah bagaimana para tokoh itu bisa melalui kisah-kisah tersebut dengan rileks. Itu sebetulnya kuncinya tuh di situ tuh Bapak Ibu. Ya, jadi kisah itu berulang itu sebetulnya untuk kita belajar bahwa para tokohnya itu sekali lagi mereka bisa melalui semua itu dengan rileks. Gunanya apa? Agar kita juga bisa meneguhkan persepsi kita. Ya. Oke, nah maka itu pada kesempatan pagi hari ini kita ingin membuka salah satu kisah ya di sudut ya Al-Quran kira-kira begitu, salah satu saja dari sekian banyak ya kisah itu jumlahnya mungkin 70% kali isi Quran itu adalah kisah dan berulang gitu ya dan menarik sekali setiap setiap kisah itu mempunyai sudut pandang yang berbeda ya apa sudut pandang yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, kisah pindah kiblat ini dalam episode perjalanan Rasulullah SAW itu kita bisa mempelajari juga pola yang sama, yakni bagaimana rileksnya beliau dalam melalui kesulitan itu. Nah, jadi nanti ujungnya adalah kita belajar pula dari sini bagaimana rileks dalam menjalani kehidupan kita. Oke, saya mulai dulu dari satu hadis sahih yang ada dalam riwayat Imam Muslim atau kitab Sahih Muslim nomor hadis 746. Yakni ketika itu eh, seorang sahabat bernama Sa'ad bin Hisham bin Amir, beliau itu bermukim atau tinggal di Madinah gitu. Nah, satu saat beliau mengunjungi Mekah. Nah, dalam dalam kunjungannya itu beliau mampir ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ya. Dan di situ Sa'ad bin Hisham ini bertanya kepada ummul mukminin, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaan ini menarik ya. Karena nanti Sa'ad bin Hisham merasa malu ya, merasa apa? Ya malu lah kira-kira begitu ya. Sampai ada kalimatnya beliau bilang begini. Nah, ini kalimatnya saya garis bawahi di sini ya. Nah, ini. Setelah bertanya itu, Sa'ad bin Hisham bilang begini, fahamamtu an aquma wala as'ala ahadan an syai'in hatta amut, kata dia begitu. S- Kemudian saya langsung berdiri setelah dijawab oleh Siti Aisyah. Jawaban itu bikin saya tersentak, kira-kira begitu, bikin saya malu. Kemudian saya langsung berdiri dan rasanya saya tidak lagi mau bertanya kepada siapapun sampai saya mati. Nah, gitu. Saking malunya, pertanyaan itu dijawab dengan luar biasa oleh Siti Aisyah. Pertanyaan apa yang diajukan oleh Sa'ad bin Hisham? Pertanyaannya adalah dia bilang begini, fakultu dia bilang, iya umul mukminin wahai apa umul mukminin, ambikni atau kabarkan kepada saya an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mukminin, tolong ceritakan kepada saya bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, yang menarik Siti Aisyah cara menjawabnya. Qalat, Siti Aisyah bilang begini, Alasta taqra'ul Quran? Kata Siti Aisyah begitu. Loh, kamu ini nggak baca Quran apa? Gitu kalimatnya. Ditanyain begitu, ditanyain saat bin Hisam tanya, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, tolong ceritakan kepada saya bagaimana akhlak Rasulullah. Lah, jawaban Siti Aisyah, loh kamu ini nggak baca Quran ya? Gitu. Lalu saat bin Hisam bilang, Qultu bala, tentu saja saya baca Quran, gitu kata kata Sa'ad bin Hisam kan. Lalu kata Ummul Mukminin, qalat fa inna khuluqa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanal Quran. Kalau kamu baca Quran, mestinya kamu tahu bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Nah, jadi kamu nih baca Quran apa enggak? Kok pakai nanya akhlak Rasulullah bagaimana? Kira-kira begitu. Saking tajamnya jawaban itu, sampai-sampai saat bin Hisam mengatakan, ya fahamam tu an aquma, saya langsung berdiri, wala as'ala ahadan an syai'in hatta amut. Rasanya saya tidak mau bertanya lagi kepada siapapun sampai saya mati, gitu ya. Nah, jadi eh, dari hadis ini digambarkan bahwa mestinya kalau kita baca Quran gitu, mestinya kita tahu bahwa akhlak Rasulullah itu tersimpan di dalam Quran, ya, terdokumentasikan, yakni dalam beberapa hal, ya. Dalam setidaknya dua hal penting. Maksud dari tadi akhlak Nabi adalah Al-Quran itu. Maksudnya adalah satu, segala yang beliau ucapkan atau lakukan berdasar Quran. Itu yang pertama. Tentu saja itu kita paham. Tapi yang kedua yang menarik, bahwa akhlak karakter Rasulullah SAW itu terdokumentasikan atau terekam, ya, di dalam Al-Quran. Ya, jadi mestinya ketika kita membaca Quran dengan benar, ya, kita tahu akhlak Rasulullah ada di situ. Nah, jadi sepak terjang beliau, bagaimana beliau melewati ujian, bagaimana beliau bersikap, berpersepsi dalam perjalanan hidup beliau, itu terdokumentasikan di dalam Al-Quran. Ya, sehingga tadi begitu ditanya oleh Sa'ad bin Hisham, kata Siti Aisyah, langsung respon Siti Aisyah adalah, kamu nih gak baca Quran ya? Gitu. Gak baca Quran kamu nih, gitu kira-kira begitu. Nah, oke. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita ambil salah satu episodenya, Bapak Ibu, ya, yang penting sekali tadi sudah dibacakan oleh Pak Agus, ya, ayatnya, yakni eh, peristiwa pindah kiblat. Ada tiga pelajaran karakter yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu semua. Ya, tentu saja mungkin kalau dari guru-guru yang lain bisa ada banyak lagi gitu ya. Tapi yang saya apa sharing pada kesempatan pagi hari ini adalah tiga pelajaran karakter, ya, pelajaran persepsi dari peristiwa pindah kiblat yang direkam tadi, ya, didokumentasikan oleh Al-Quran, ya, tentang Nabi SAW. Saya jelaskan dulu background-nya, Bapak Ibu, ya. Background supaya kita ngerti bagaimana peristiwa pindah kiblat ini adalah sesuatu yang berat bagi Nabi SAW. Ya, jadi nanti kita paham bahwa eh, kenapa ayat itu ada di Quran supaya kita juga bisa melalui peristiwa-peristiwa, episode-episode yang berat dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan jangan apa jangan merasa bahwa cuma diri kita aja yang mengalami kesulitan hidup. Tidak. Nabi juga mengalaminya. Bahkan kesulitan hidup Nabi SAW jauh lebih berat daripada kita. Nah, untuk itulah makanya kita belajar dari beliau SAW dan juga para nabi yang lain dalam Quran gitu ya. Supaya kita bisa menaikkan ambang batas stres kita. Itu ya. Threshold kita tuh biar naik gitu. Nah, itu biar jalani hidup tuh dengan relax lah gitu, kira-kira begitu. Maka itu saya jelaskan dulu backgroundnya sedikit. Jadi begini Bapak Ibu, Nabi SAW itu Nabi SAW itu sholat itu sudah sejak awal, sebelum sholat itu diwajibkan. Sholat itu diwajibkan di tahun ke-10 kenabian. Saat itu beliau masih di Mekah, ya, yakni lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Wajib tuh. Tapi Nabi SAW itu sudah sholat sejak awal. Sejak diangkat menjadi Nabi itu sudah sholat beliau itu. Walaupun saat itu belum diwajibkan. Ya, maka itu apa? Nanti kita tahu ada peristiwa-peristiwa di mana beliau itu selalu sholat di hadapan Ka'bah.
Nah, waktu di sebentar nih saya ini dulu, biar biar jelas ya. Gini. Jadi selama beliau masih di Mekah, cara beliau sholat itu menghadap Baitul Maqdis, menghadap Masjid Al-Aqsa, Palestina, karena belum ada perintah menghadap Mekah saat itu. Tapi karena beliau ada di Ka'bah, maka beliau memposisikan diri, posisinya ada di belakang Ka'bah seperti ini. Ya, jadi walaupun menghadap ke Baitul Maqdis, ya sama seperti orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi dan Nasrani itu sholat juga Bapak Ibu ya. Mereka juga menghadap Baitul Maqdis. Tapi karena beliau berada di belakang Ka'bah, maka seolah-olah beliau sholat itu menghadap Ka'bah. Gitu ya. Lalu ketika beliau pindah ke, nah ini posisinya begini, Mekah ada di sini, di Mekah ya, di Ka'bah. Ini kira-kira sederhananya Mekah, Madinah, lalu sananya adalah Masjidil Aqsa. Ya, jadi Masjidil Aqsa itu di posisinya di timur. Kalau kalau dari kita, sekarang kan kita menghadap Ka'bah, menghadap Mekah itu barat ya kan. Nah, jadi posisinya kalau kita nih membelakangi Masjidil Aqsa kita sekarang. Ya. Posisinya di timur nih. Lah begitu Nabi pindah atau hijrah ke Madinah, otomatis beliau tetap melakukan sholat. Nah, kali ini di apalagi sudah wajib kan setelah tahun ke-10 Hijrah sudah wajib itu eh, sholat itu lewat Isra Mi'raj. Tidak lama kemudian beliau hijrah, maaf, bukan 10 ke hijrah, 10 kenabian. Ya. Lalu kemudian tidak lama kemudian setelah Isra Mi'raj beliau hijrah ke Madinah tuh ya. Nah, di Madinah karena sholat sudah wajib ya, dan 5 waktu gitu, beliau sholat bersama para sahabat. Ya. Nah, masih menghadap Masjidil Aqsa. Itu terjadi selama kurang lebih 2 tahun, Bapak Ibu ya. Tidak sampai 2 tahun, tapi kurang lebih 2 tahun lah. Nah, menghadapnya kepada Masjidil Aqsa. Nah, disitulah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu dibully setiap hari oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan betul-betul kita saksikan eh, dari rekaman sejarah itu dari banyak kitab-kitab tarikh atau kitab-kitab sirah Bapak Ibu ya, bagaimana pembulian itu betul-betul berdampak kepada psikologis Rasulullah. Ya, kita bayangkan Rasulullah itu pendatang di Madinah itu pendatang, sedang membuat apa pondasi bagi dakwah beliau, sedang merekrut, sedang berdakwah gitu ya kepada orang-orang di Madinah, sedang membangun lah kira-kira begitu dari awal gitu. Lah kemudian eh, pembulian, dibully ya dengan kata-kata wah tuh lihat aja, emang ini orang tukang dusta ini ya gitu kan. Buktinya dia sholatnya ngadepnya sama kita, menghadap Masjidil Aqsa juga. Katanya dia nabi akhir zaman, katanya begini, katanya begitu, bla 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 gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi berat. Ini yang mau saya katakan garis bawahnya adalah berat sekali Nabi SAW me- me- menerima peristiwa itu, gitu ya, menerima peristiwa itu. Nah, jadi pembulian itu luar biasa terjadi kepada beliau, ya. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu sudah lebih dulu tinggal di situ di Yathrib, ya, sehingga beliau yang pendatang ini dianggap gila, ya, dianggap apa kepedean, gitulah kira-kira begitu, ya, dianggap pendusta, penyihir dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana cara beliau melalui peristiwa itu dan itu lama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Eh, yang pertama, tadi surat Al-Baqarah 144. Kalimat di situ luar biasa, yakni qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nah, ini saya garis bawahi dulu kalimat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit. Eh, yang menarik adalah, Bapak Ibu, beberapa mufassir menjelaskan bahwa Nabi SAW itu, walaupun beliau dalam keadaan sulit berat tadi itu, menerima tugas kenabian, dibully dan lain sebagainya karena kiblatnya sama seperti orang Yahudi dan Nasrani, ya. Beliau tuh punya kekhawatiran gitu
punya kegundahan, itu karena dibully, tapi beliau tidak mengungkapkannya lewat kata-kata, hanya menengadahkan wajah ke langit. Nah, jadi ini luar biasa. Ini cara eh, melalui juga persoalan itu dengan rileks, gitu ya. Jadi kalau kita selama ini, kalau kita mungkin ya, lah sudah habis doa kita, ya Allah tolongi saya, ya Allah bantu saya, ini berat sekali buat saya, ya Allah ini kan tolong pindahkan kiblat sesuai dengan ini ya Allah ke Ka'bah, ya Allah bantu dan lain sebagainya. Kalau Nabi tidak, hanya menengadahkan wajah ke langit. Menengadahkan wajah ke langit. Inilah bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat tinggi dari Nabi SAW gitu. Jadi betul kita minta kepada Allah gitu ya. Tapi kadang-kadang permintaan kita itu kebablasan. Maksudnya kebablasan itu begini, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menuntut sesuatu itu harus sesuai betul persis dengan keinginan kita. Loh, tapi bukannya doa itu mesti detail, Ustadz? Iya, penyampaian doanya silahkan. Tapi kalau misalkan nanti tidak terpenuhi, nah, itu ya, hati-hati. Jangan sampai jadi justru suuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya begini, Allah kan tahu, gitu ya, persoalan yang sedang kita hadapi, ya, yang sedang kita hadapi. Tentu kita berdoa minta pertolongan kepada Allah, gitu, Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi alangkah luar biasanya kalau kemudian secara akhlak kita pun memperhatikan diri gitu. Itu memperhatikan diri. Maksudnya akhlak pertama ya. Kalau nanti Allah kabulkan tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak kita nggak boleh suuzon kepada Allah tuh. Nanti makanya pelajaran ketiga dikabul oleh Allah ini permintaan Nabi SAW untuk pindah kiblat tapi dengan cara Allah. Nah, kadang-kadang kita doa kepada Allah itu sudah dikabul tapi dengan cara Allah. Nah, karena kita pengennya dengan cara kita tadi di awal tadi pengennya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi kita bingung kok nggak dikabul ya padahal sudah dikabul. Tapi dengan cara Allah gitu maksudnya. Itu salah satu akhlaknya. Maka sejak awal ya kalau kita sudah berdoa lepaskan. Atau lebih bagus lagi misalkan kita berdoa kepada Allah untuk mengatakan atau menyampaikan ya Allah saya ridho ya atas apa yang terbaik yang Engkau berikan kepada saya gitu ya. Misalkan begitulah kira-kira. Atau saya kasih contoh dulu deh biar biar mudah. Misalkan begini, Bapak Ibu. Nanti sih di poin ketiga kita sampai ke situ juga, tapi saya kasih contoh dulu biar Bapak Ibu tidak bingung ya. Misalkan begini, mungkin kita doa kepada Allah minta kita pengen anak kita misalkan ya kuliah di fakultas anu universitas itu gitu ya universitas A fakultas B umpamanya gitu ya karena kita pikir kalau dia kuliah di universitas A fakultas B akan mudah hidupnya. Lalu kita doa kepada Allah, ya Allah tolong bantu anak saya ya Allah masukkan dia fakultas A masukkan dia universitas A di fakultas B ya Allah misalnya gitu ya. Lah ternyata yang terjadi tidak demikian. Ya. Rupanya dia masuk di Universitas Z, umpamanya gitu. Ya, jauh dari bayangan kita. Yang kita tidak tahu adalah yang terjadi kepada anak kita itu, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, rupanya adalah yang terbaik bagi dia di kemudian hari. Nah, itu. Jadi akhlak kita kepada Allah adalah apapun yang Allah sudah berikan, kita hanya berdoa, berusaha saja. Apapun yang Allah berikan, itulah ridho kita di situ, Bapak Ibu. Nah, Nabi mencontohkan yang tertinggi nih, yakni beliau menghadapkan wajah ke langit, gitu. Menghadapkan wajah ke langit, menghadapkan wajah ke langit, menghadapkan wajah ke langit. Ya. Para sebagian mufasir dan saya mengambil itu, yakni beliau tidak mengucapkan ya tidak mengucapkan kata-kata ya Allah tolongin pindah kiblat nih ya Allah bantu saya gitu gak gitu ya tapi qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nah
Ini penting Bapak Ibu. Ya, ini tentu saja dari istilahnya tuh para nabi gitu loh ya kan. Ya kita ngambil ngambil pelajaran ya, mungkin nggak seperti beliau banget lah kira-kira begitu. Tapi setidaknya akhlak kita dalam berdoa itu memang eh, jangan maksa kehendak kita. Karena kehendak Allah lebih baik daripada kehendak kita. Nanti ada ujung kalimat Allah tuh sayang sama kita, makanya diberikan yang terbaik untuk kita. Eh, Boleh jadi itu tidak sesuai dengan rekaan-rekaan kita atau bayangan kita di awal itu. Nah, sebagai komparasi, Nabi Nuh pernah ditegur Allah karena mengajukan permintaan yang maksa kepada Allah tuh. Ya, kira-kira ya, kira-kira itu tanda kutip, makanya ada memaksa dalam tanda kutip. Ya, ini dalam surat Hud ayat 45. Kalimatnya begini, wanada Nuhur Rabbah. Dan Nuh berdoa kepada Tuhannya. Saat itu sedang terjadi banjir besar, tsunami besar, gitu ya. Disitulah dalam kalut begitu Nabi Nuh berdoa karena anaknya tadi, kalau Bapak Ibu nanti ke ayat 43-nya, Nabi Nuh mengajak anaknya nggak mau gitu ya. Nah, pas nggak mau gitu, pas datang banjir besar gitu, Nabi Nuh dalam panik begitu doa kepada Allah. Ya Allah, wanada Nuhur Rabbah. Faqala, beliau bilang begini, Rabbi inna bni min ahli, ya Allah itu anak saya, keluarga saya itu ya Allah. Wa inna wa'dakal haq, dan engkau pernah berjanji ya Allah kepada saya akan membantu saya, kira-kira begitu. Wa anta ahkamul hakimin, sungguh engkau apa adalah sebaik-baiknya hakim. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalimat ini nih kalimat yang sedikit ya, ada sedikit fait accompli gitu. Karena kalimatnya ya Allah itu anak saya. Anak saya kan keluarga saya, dan engkau pernah berjanjikan kepada saya, kira-kira begitu. Nah, apa respon Allah terhadap doa itu, terhadap permintaan Nabi Nuh itu? Qala. Nah, ini juga untuk menguatkan persepsi kita ya, untuk menguatkan akhlak kita dari kisah ini. Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Kata Allah begitu. Walaupun tadi anak ya. Makanya kalau sudah putus akidah itu putus juga kekeluargaan Bapak Ibu ya. Salah satunya nanti konsekuensinya kalau akidah berbeda itu tidak dapat waris ya. Itu simbol bahwa tidak tidak lagi ada apa kekerabatan keluarga itu kalau sudah putus akidah itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, terus kata Allah, innahu laisa min ahlik, dia itu bukan keluargamu. Ya, jadi dibantah oleh Allah tadi apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Innahu amalun ghairu saleh, karena amalnya tidak sesuai dengan apa yang eh, kamu ajarkan, maksudnya tidak Islam, kira-kira begitu ya. Kalau zaman sekarang nih ya, kalau zaman sekarang. Itu kan zaman dulu ya, innahu amalun ghairu saleh. Lalu kata Allah yang menarik ini di kalimat berikutnya, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka kamu jangan jangan minta ke saya sesuatu yang kamu nggak ngerti ilmunya. Nah, itu kalimat penting itu. Kamu jangan minta ke saya sesuatu yang kamu nggak ngerti ilmunya. Nah, kamu nggak ngerti nanti bagaimana, nanti apa gitu kayak gitu, gitu. Ini ini kata Allah, aizuka. Saya ini cuma melindungi kamu, antakuna minal jahilin, supaya kamu nggak jadi orang yang bodoh. Jahilin tuh bodoh. Nah, gitu. Bodoh kenapa? Karena tadi emosional tadi. Anak saya, anak saya kok nggak ditolongin, nah, kira-kira begitu ya. Nah, gitu. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita mengambil pelajaran dari Rasulullah dan juga Nabi Nuh di sini, boleh kita doa rinci, begitu detail. Ya Allah, tolong anak saya masukin Universitas A, Fakultas B, ya Allah. Kalau bisa di IP-nya sekian gitu. Boleh, boleh aja. Tapi setelah itu lepaskan gitu. Jangan lagi bergantung pada gambaran dan keinginan kita itu. Karena yang akan Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Gitu. Boleh jadi tidak sesuai dengan rekaan kita tadi itu. Setidaknya itulah garis bawah akhlak kita, setidaknya itu. Nah, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya. Oke, itu yang pertama tadi ya. Jadi beliau menengadahkan wajah ke langit. Nah, itu akhlak yang luar biasa yang justru membuat kita rileks gitu. Jadi kalau kita minta ke Allah tuh sudah kita rinci betul-betul, boleh, tapi jangan berpegangan di situ.
Nah, nanti kita nggak rileks tuh ya. Mana kok nggak dikobul, mana kok nggak bisa dapat begitu, mana kok nggak anu gitu, misalkan gitu ya. Salah saya apa ya? Kok nggak diberi? Wah, udah repot ya. Udah banyak macamnya gitu ya. Jadi itu yang bikin hidup kita tidak rileks. Sudah doa ke Allah, sudah lepasin aja. Ya, nanti mau yang terjadi bagaimana? Nah, disitulah akhlak kita yang justru membuat kita jadi bisa menjalani hidup ini dengan rileks. Ya, justru Nabi SAW rileks karena hanya menengadahkan wajah ke langit. Yang kedua, Bapak Ibu, pelajaran dari sini, dari peristiwa pindah kiblat ini, Nabi itu doanya tuh 17 bulan. 17 bulan, 17 bulan itu sama dengan 1 tahun 5 bulan. Hampir 2 tahun lah kira-kira gitu ya. Hampir 1,5 tahun lah kira-kira begitu. Nah, jadi dari beliau pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah, dibully sama orang Yahudi dan Nasrani, beliau doa ke Allah, menghadapkan wajah ke langit. Cara doanya tadi gitu ya, menghadapkan wajah ke langit. Itu dilakukan setiap mau sholat. Setiap mau sholat, 5 kali sehari. Nah, 5 kali sehari, selama 17 bulan. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah teguran Allah. Dari kisah ini, kita ditegur oleh Allah. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad ini ditegur oleh Allah. Maksudnya begini, kamu ini, itu ya, Doni, kamu tuh minta kepada saya, baru 2 bulan, 3 bulan minta udah uring-uringan. Kalau belum kelihatan dikabul, udah uring-uringan kamu ini. Lah, nabimu aja 17 bulan. 1 tahun 5 bulan minta sesuatu yang bahkan itu bukan untuk kepentingan beliau sendiri. Nah, kalau kita kan minta sesuatu kan sesuai dengan kepentingan kita sendiri kan. Gitu. Ya, ya mau-maunya kita sendiri gitu. Untuk kita biasanya kan untuk kesehatan kita, kekayaan kita, keenakan kita dan lain sebagainya gitu kan. Kita, anak kita lah, bla 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 gitu. Nabi minta sesuatu yang bahkan bukan untuk beliau sendiri. Itu aja 17 bulan. 1 tahun 5 bulan lah kamu ini siapa gitu kira-kira begitu. Teguran buat kita ya. Kamu ini siapa baru 2 3 bulan minta sudah uring-uringan kok belum dikabul ya Ustadz. Ya, baru berapa bulan Bapak minta doa itu baru berapa bulan? Ya kira-kira 2 bulan inilah baru 2 bulan. Nah bisanya 17 bulan gitu kira-kira begitu. Nah jadi kalau kita ini 17 bulan ini kalau kita perhatikan eh, beberapa kitab tafsir Bapak Ibu ya, itu luar biasa. Ini dalam kitab Imam Al-Qurtubi ya, salah satunya saya tampilkan aja karena yang ada ininya yang ada apa bentuk soft copy-nya itu ya. 17 bulan 3 hari. Nah, itu kalau dalam ini kitab Imam Al-Qurtubi apa tafsir dari Imam Al-Qurtubi. 17 bulan 3 hari. Itu. Eh, apa baru nanti maka itu kalimatnya tuh ada anomali ya dalam dalam bahasa Arab ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama itu anomali itu. Biasanya harusnya kalimatnya qad nara taqalluba wajhika ilas sama. Nah, tapi fis sama itu kami melihat di langit artinya apa? Salah satu maksudnya itu salah satu maksud kata fi itu adalah eh, betul-betul istiqomah gitu. Nabi itu doanya 5 kali sehari selama 17 bulan 3 hari tadi. Itu nggak berhenti. Terus ya menengadahkan wajah ke langit gitu. Nah, jadi pelajarannya untuk kita supaya kita rileks dalam menjalani hidup ini, ya jangan terburu-buru lah doa itu. Jangan pesimis, apalagi putus asa. Jangan, nggak boleh. Jangan khawatir kita nih, jalani sajalah dengan ikhtiar, terus berdoa, terus berikhtiar, dan santai aja, rileks aja. Bukankah dunia dan seisinya ini hanya kendaraan saja menuju Allah? Nah, gitu. Jadi kalau kita doa sesuatu, minta sesuatu, kepinginan sesuatu, bla 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 dan lain sebagainya, sudahlah. Ya, yang penting kita doa aja kepada Allah. Kapan mau dikabulnya, kapan apa ya. Nggak, maaf ya saya pakai kalimat yang ini. Ngaca diri sendirilah kita ini. Ya, siapa sih kita dibandingkan Nabi gitu ya. Nabi saja 17 bulan ya masa kita 1 2 bulan sudah uring-uringan. Kan nggak pantas. Nggak pantas lah kita seperti itu kira-kira. Nah ini memudahkan kita supaya kita ambang batas threshold ya
terhadap stres itu kita jadi lebih tinggi gitu ya. Nah, bisa aja 17 bulan. Kita dikali 3 ya masih pantas. 17 bulan kali 3. Kalau doa. Kan, dan kalau kita perhatikan lagi, kan nggak sampai segitu juga lamanya. Kadang-kadang kalau kita doa tuh coba di Bapak Ibu. Kalau kita inventarisir kan. Kobulnya Allah tuh nggak segitu lamanya. Itu berarti kita sudah Allah tuh baik sekali gitu sama kita gitu maksudnya. Nah, oleh karenanya dari kisah ini mesti kita naikkan dong threshold atau ambang stres kita. Ya, doa-doa yang belum kekabul itu bukan berarti belum dikabul juga sih gitu. Jangan-jangan sudah terkabul tapi dengan cara yang lain kan gitu. Nah, dari sini 17 bulan ya pantas lah kita kalau kita mungkin 3 kali atau 4 kali lebih lama daripada Rasulullah dalam berdoa aja terus minta ke Allah ya sebagai ikhtiar bentuk ikhtiar kita berusaha minta berusaha doa usaha doa ya doa usaha gitu terus ya sampai kapan Ustaz? Nah tenang aja coba deh kalau nih saya punya teori begini Bapak Ibu kalau sesuatu dilakukan terus-menerus sehari 5 kali selama 17 bulan ya selama 17 bulan itu luar biasa pasti dampaknya apapun itu apapun itu. Ya, kalau Bapak Ibu misalkan mau menghafal Quran, sehari 5 kali diulang itu ayat yang mau dihafal atau surat yang mau dihafal. Sekali 5 kali. Sehari 5 kali. Coba. Kak, belum sampai 17 bulan pasti sudah ngelotok. Sudah mungkin gitu ya. Sudah mungkin itu. Jadi itu teori yang berasal dari 17 bulan 3 harinya Nabi SAW berdoa minta pindah kiblat dengan cara menengadahkan wajah beliau ke langit ya cukup begitu aja ya menengadahkan eh, wajah beliau ke langit itu yang kedua jadi relax saja lah kita menjalani hidup ini ya tidak perlu pesimis tidak perlu putus asa apa gitu karena belum dikabul apa dan lain sebagainya Nabi saja 17 bulan kok santai-santai aja lah bukankah hidup dunia ini hanya adalah kendaraan saja menuju Allah. Jadi kalau kita sabar di situ ya itu jadi kendaraan ya apalagi sabarnya mencontoh Nabi SAW wah double-double tuh dapat sabarnya dapat ridhonya pahala sabarnya pahala ridhonya dan pahala mengikuti Nabi nah itu pahala mengikuti perilaku Nabi SAW nah, itu nanti kita jadi bisa berharap punya tanda di wajah kita sebagai umat Nabi nanti nah di hari kiamat itu kan nah, gitu kan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, dari peristiwa ini, nah ini luar biasa. Jadi segitu lamanya Nabi berdoa 17 bulan dengan cara tadi ya menengadahkan wajah ke langit itu 17 bulan 3 hari itu. Dan memang itu persoalan yang berat buat buat beliau saat itu, Bapak Ibu. Nah, pelajaran ketiga ini ternyata begitu dikabul oleh Allah itu tidak sesuai dengan rekaan atau bayangan beliau SAW. Tidak sesuai dengan bayangan Nabi. Ya, tidak sesuainya gimana? Waktu di Kabul itu, saat beliau sedang sholat zuhur berjamaah, beliau sedang memimpin sholat zuhur, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di bab ke-1, juz ke-1, halaman 177. Jadi waktu di Kabul itu saat beliau sedang memimpin sholat di 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 tanah atau di eh, kebun ya diberi atap di tempatnya Bani Salamah yang sekarang itu dijadikan Masjid Kiblatain kira-kira beberapa ratus meter lah dari Masjid Nabawi gitu ya kira-kira ya mungkin sekilo kali ya, kurang lebih lah dari kan Masjid Nabawi dulu di bukan pelatarannya tapi tengahnya itu nah itu dekat-dekat situ dekat Masjid Nabawi itu Nabi ketika itu sedang ke tempatnya Bani Salamah itu tanahnya Bani Salamah lalu beliau mimpin sholat zuhur di situ. Nah, yang ikut sholat zuhur kan banyak. Para sahabat Nabi banyak gitu ya. Lalu turunlah ayat itu. Ayat 144 tadi. Ya, ini qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Di ayatnya ini. Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka sekarang
palingkan atau hadapkan wajahmu ke arah kiblat yang kamu ridhoi, yang kamu sukai tadi itu. Maksudnya Ka'bah. Padahal saat itu sedang mimpin sholat zuhur. Sholat zuhurnya ngadep kemana? Baitul Maqdis, ngadep ke timur. Suruh langsung puter, ngadep ke barat, ngadep ke Ka'bah, Bapak Ibu. Nah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ini kalimatnya. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Ya, wahai tsumma kuntum fawallu wujuhakum syatroh. Ya, gitu. Dan setelah ini kemanapun kamu pergi, kalau sholat hadapkan wajahmu ke masjidil haram. Nah, karena ada kalimat perintah begitu, ada wawu a'taf ini, fawalli maka. Nah, ya, sami'na wa ata'na. Rasulullah langsung menghadapkan wajahnya, balik muter 180 derajat saat rokaat ketiga dari sholat zuhur beliau tadi. Nah, jadi begitu berdiri setelah setelah rokaat kedua, beliau berdirinya sekarang muter ya, ke arah masjid Masjidil Haram, ya, karena Masjidil Haram. Lah, otomatis lah peristiwa itu membuat kegaduhan. Kegaduhan. Kegaduhannya karena di jamaah sholat itu ada yang tidak mau ikut. Ada yang tidak mau ikut. Ada yang akhirnya memisahkan diri. Akhirnya memisahkan diri. Tentu saja sahabat-sahabat yang sikoh kepada Nabi SAW yang memang kuat percaya kepada Nabi SAW itu memang setia kepada beliau itu ikut sami'na wa ata'na. Nabi ngadep belakang, yang ngadep belakang. Ya, ada belakang. Jadi caranya gimana? Sebagian kitab sejarah menjelaskan bahwa mereka menghadap muter gitu juga. Jadi mereka muter, jadi Nabi di belakang gitu loh. Ada lagi sebagian kitab sejarah menjelaskan mereka jalan sambil sholat itu jalan membelakangi Nabi atau bukan membelakangi Nabi, jalan di belakang Nabi ya kira-kira begitu. Menyusun saf lagi sambil sholat, sambil sholat. Yang mana yang benar? Tentu saja kedua pendapat itu sama-sama memiliki apa? Memiliki dasar gitu ya. Tapi poin intinya adalah terjadi kegaduhan yang luar biasa itu karena tentu di situ orang-orang yang tidak sikoh kepada Nabi SAW mereka sudah berada di dalam eh, di dalam Islam gitu ya. Nah, sudah di dalam barisan Nabi SAW, tapi saat itulah justru mereka menunjukkan bahwa mereka tidak setia gitu. Nah, yang mau kita ambil pelajaran bahwa ketika dikobul, Pak, Bapak Ibu, kalau kita doa nih ya, doa minta apa gitu ya, ketika dikobul itu boleh jadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan yang kita bayangkan ketika dikobul itu. Nah, sekali lagi disitulah justru Allah sayang sama kita. Nah, makanya ini ayat 143-nya ya. Di layar saya tampilkan ayat 143-nya. Nanti kita kita ulas sedikit. Tapi saya ingin ke dua kalimat ujung di ayat 143 nih. Yang pertama kalimatnya begini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dalam episode apapun kehidupan kita ini, yang penting kita pegang tuh iman. Iman aja udah. Karena apa? Karena kalau kita beriman, Allah tidak akan menyia-nyiakan peristiwa apapun yang kita alami. Tidak akan. Pasti dibales, dibayar. Asal kita beriman. Itu. Yang kedua, innallaha bin nasi la-nya ini adalah lam taukid. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Allah itu sungguh-sungguh betul-betul sayang sama manusia itu. Maka itu ketika doa doa kita mungkin minta sesuatu sebagaimana gambaran kita oleh Allah karena Allah sayang sama kita, kata Allah, aduh kalau dikabul ini bahaya begini dia nih. Udah saya kasih gini deh. Nah, gitu maksudnya Bapak Ibu. Nah, yang dikabul nanti sesuai dengan keinginan sesuai dengan yang Allah tetapkan. Nah, itu. Ya, ada saya jadi ingat ini ya ada seorang jamaah pernah berdoa cerita gitu ke saya pernah pernah apa berencana gitu ya berdoa dan berencana uang pensiunnya mau dipakai untuk
anu ya berangkat haji sekeluarga, anak, mantu, cucu gitu. Rencananya begitu mereka. Berdua nih, ngumpulin uang pensiun, nanti mau berangkat haji sama sekeluarga. Lalu mau sisa uangnya mau ya sedikit merenovasi rumah, terus apa mau bikin pengajian, bla bla bla. Itu rencana mereka. Nah, tahu-tahu tidak terjadi seperti itu. Ya, tahu-tahu kemudian ada tawaran investasi gitu segala macam, akhirnya tergiur, dimasukin uangnya ke situ, lah nggak balik lagi, uangnya nggak balik lagi. Nah kan kecewa tuh, ya kan, uangnya ditipu lah gitu kira-kira ya, secara sederhana itu kecewa kan. Sampai akhirnya istrinya ini kena stroke gitu Bapak Ibu. Stroke karena mikirin, sedih, rencana yang sudah disusun nggak terjadi, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Nah terus beliaunya cerita ke saya, si bapaknya cerita ke saya. Terus saya bilang, loh Pak, jangan-jangan itu adalah kabulnya doa Bapak. Loh, kok gitu Ustaz? Nah iya, Bapak doa nggak? Bapak pernah doa nggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak pernah doa begitu nggak? Setiap sholat pasti saya doa begitu Ustaz. Nah itu dia. Bapak kan minta, ya Allah berikan hidup saya di dunia ini yang hasanat dan berikan hidup saya di akhirat yang hasanat kan gitu ya. Iya. Nah, bagaimana kalau Allah mengkabul doa Bapak karena Bapak minta hidup di akhirat yang hasanat? Allah Maha tahu bahwa Bapak tuh belum cukup modal untuk bisa hidup hasanat di akhirat. Modalnya belum cukup itu. Lalu kata Allah, ini hambaku ini minta terus setiap sholat minta pengen hidup akhirat yang hasanat. Padahal dia modalnya belum cukup ini. Oke lah, ini ada kesempatan saya ambil modalnya. Nah, itu ya. Saya ambil modalnya. Dia soalnya kepingin berangkat haji dan lain sebagainya. Udah saya ambil aja deh. Nah, jadi itu modal modal yang kabul yang Allah kabulkan doa Bapak itu boleh jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak dalam keadaan iman, rencananya yang rencana baik itu tidak akan tergeser kemana-mana itu rencana itu. Uang yang kena tipu dan lain sebagainya itu tidak akan geser kemana-mana. Serupiah pun ya, itu akan Allah bayar. Ya, apalagi tadi niatnya adalah niat untuk mendekatkan diri kepada agama. Nah, gitu. Jadi ketika dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya skenarionya bukan skenario beliau, skenario Allah, yakni apa? Kemudian akhirnya banyak dari apa yang sudah masuk Islam tadi rupanya baru ketahuan bahwa mereka itu tidak sungguh-sungguh menjadi pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya cuma wait and see saja dan lebih-lebih lagi dari situlah tersaring. Ya rupanya ini untuk kebaikan Nabi SAW sendiri tersaring orang-orang yang sebetulnya adalah berada di lingkaran Nabi untuk mencari-cari kekurangan, kesalahan, kelengahan Nabi SAW. Ya, seperti mata-mata lah kira-kira begitu. Nah, justru dengan cara pindah kiblat seperti itulah jadi tersaring ya, dengan sendirinya. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi peristiwa itu kelihatannya kok repot gitu ya. Kan kalau 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 kita kalau pakai logika kita gini, itu ya dikabulkannya tuh ya setelah sholat selesai kan enak gitu kan. Dikabulnya gitu. Perintah pindah kiblat. Oke, nanti sholat berikutnya pindah kiblat ya. Kan gitu enak ya kan. Itu kan gambaran kita kan. Nah, rupanya gambaran itu tidak sesuai dengan apa yang Allah kabulkan, yang justru disitulah bentuk kasih sayang Allah. Allah dengan cara itu menyaring ya, menseleksi ya, orang-orang yang betul-betul setia, yang betul-betul sikoh kepada Nabi SAW berada di barisan beliau. Ini, gitu. Oke, dari tiga pelajaran tadi bisa kita saripatikan mungkin ya kesimpulannya. Yang pertama, agar hidup ini rileks dari pelajaran pindah kiblat Nabi tadi, satu, banyak-banyak perhatikan, renungi skenario perjalanan hidup kita yang sudah Allah berikan sejauh ini sampai detik ini dan lihatlah bahwa semua skenario Allah itu ternyata ujungnya baik untuk kita. Ada dua kategori, ya. Ada dua kategori. Yang pertama kalau ujian itu datang karena ada kesalahan kita lalu kita ingat
Ya, karena ada ujian itu maka kita ingat, oh iya, dulu saya salah begini-begitu dan lain sebagainya. Maka hal itu baik buat kita. Sebab ingatnya kita, ya, taubatnya kita itu lebih penting, lebih berharga daripada kalau kita mati tidak sempat bertaubat. Itu. Jadi ujian yang datang itu, ya, kategorinya ada dua. Yang pertama, ada yang kita tahu di situ ada kesalahan kita, lalu kita buru-buru memperbaiki, itu jadinya baik buat kita. Kategori yang kedua, ujian itu datang dan kita sebetulnya tidak ada berbuat kesalahan gitu. Nah, ini seperti yang tadi Bapak jamaah tadi yang saya cerita itu ya. Niatnya baik, pengen haji gitu sekeluarga, anak, mantu, cucu gitu segala dan sebagainya, tapi malah jadinya begitu. Nah, kalau ujian itu datang dan kita merasa tidak berbuat kesalahan, maka itu sebetulnya baik juga buat kita. Artinya apa? Sudah ada tabungan kebaikan kita untuk hari kiamat kelak ketika kita kembali ke Allah. Karena tidak ada yang luput dari Allah. Gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi di kedua-dua skenario itu kita bisa relax aja, tenang aja, gitu. Santai aja jalaninnya. Ya, jadi yang manapun itu baik buat kita. Yang kedua, ya, agar hidup kita rileks dari pelajaran dari tiga pelajaran tadi, eh, mesti kita camkan dalam diri kita ini bahwa apa? Kita ini nggak tahu apa-apa, kita belum tahu. Saat ini kita nggak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi tenang aja, rileks saja. Kita doa, usaha, doa, usaha itu aja. Ya, lalu lepaskan skenario kita itu tadi. Biarkan dia menguap aja tuh skenario itu jadi menjadi bagaimana takdir Allah. Ya, gitu. Jadi kenapa? Karena kita belum tahu apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mana yang baik. Boleh jadi sekarang kita pikir sesuatu gak baik, ternyata baik di masa yang akan datang. Seperti tadi, sebagaimana Rasulullah pindah kiblat. Ya. Oh ya, by the way juga Bapak Ibu pindah kiblatnya itu 1 tahun 5 bulan itu ya, atau 17 bulan itu ternyata ada maksudnya juga. Kenapa ditunda selama itu? Rupanya bersamaan dengan pindah kiblat itu pula lah. Kemudian turun perintah untuk puasa Ramadan. Gitu ya, turun perintah untuk puasa Ramadan. Kalau tadi pindah kiblat terjadi bulan Rajab, puasa Ramadan, perintah puasa Ramadan terjadi bulan Sya'ban di tahun kedua hijrahnya Nabi SAW itu. Nah, ketika itu eh, akhirnya para sahabat dan Rasulullah SAW berpuasa Ramadan sehingga betul-betul komplit lengkap ya perbedaan antara syariat Islam yang beliau bawa dengan syariat yang pernah diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu. Jadi komplit plit ditunggu waktunya sampai kemudian di tahun kedua itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, dari sini pelajaran ini atau agar apa bagaimana praktisnya atau prakteknya adalah ya prakteknya adalah tadi banyak-banyak perhatikan skenario yang sudah terjadi semuanya baik buat kita. Yang kedua eh, banyak-banyaklah mengingat bahwa atau sadar bahwa kita belum tahu apa yang baik di masa yang akan datang ya. Yang ketiga, jadikanlah dua kalimat di penghujung surat Al-Baqarah 143 tadi sebagai pegangan hidup. Nah, dua kalimat apa? Maaf. Dua kalimat apa? Yakni ini. Wa makanallahu liyudi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, pokoknya beriman aja. Ya, dalam keadaan beriman, apapun terjadi tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Itu kuncinya. Tapi kalau kita tidak beriman, nah, nggak ada tuh semuanya. Nggak dapat semuanya tuh. Ya, ra- sakit apa, sulit ini itu dan segala macam tidak akan ada bayarannya kalau tidak beriman. Ya, pokoknya jaga iman aja. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Yang jadi patokan adalah imannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ya, pegang selalu kalimatnya Allah lah yang paling menyayangi kita. Ya, Allah lah yang paling sayang sama kita, bukan diri kita sendiri, bukan.
Kita pikir kita sayang sama diri kita, padahal tidak. Yang paling menyayangi kita adalah Allah. Oleh karenanya Allah lah yang tahu apa yang baik buat kita. Nah, jadi kalau kita sudah doa minta ke Allah, yang terjadi tidak sesuai skenario kita, ya memang Allah lah yang paling sayang sama kita, bukan kita. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita rileks saja dalam menjalani kehidupan. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan ya dari peristiwa pindah kiblat ya. Kalau kalau bisa sebetulnya kita setiap kali mau sholat renungi dulu nih. Pindah kiblat itu tidak mudah. Kalau sekarang kita udah ngadepnya langsung ke Ka'bah kan gitu ya. Padahal sebetulnya dulu itu peristiwanya tidak mudah kepada Rasulullah dan pelajarannya besar ya. Kira-kira begitu, saya kembalikan ke moderator Bu Nana ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ya, ilmu yang luar biasa ini. Bapak Ibu, saya kira sudah cukup jelas ulasan dari beliau yang sangat luar biasa. Tuh. Oleh karena itu mungkin ada yang masih perlu ditanyakan. Kami persilakan untuk acara yang berikutnya adalah tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tapi sebelumnya ini sepertinya ada di chat ini apa Ustaz? Ya, Oh, silakan. dari ini. Alhamdulillah, barakallahu Ustaz. Ya, Pak Ustadz sehat-sehat sehingga selalu bisa memberikan siraman rohani kepada kita semuanya ya. ya. Ilmu-ilmu yang luar biasa itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain silakan. Silakan. Saya Bu Nana. Oh iya iya monggo Bendang, silakan Bendang langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Endang. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, doa apa yang sebaiknya kita minta kepada Allah? Yang satu. Yang kedua, apa ciri-cirinya kalau doa kita itu terkabulkan? Matur nuwun. Ya, Iya monggo langsung aja Ustaz. Ya. ya. Doa apa yang terbaik kalau kita merujuk kepada doa-doa para nabi itu beliau-beliau itu dalam doanya itu banyak memuji Allah. Nah, coba perhatikan doanya Nabi Yunus ya saat beliau ada di dalam perut ikan. Surat 21 ayat ke-78 gitu ya. Nah, di situ doa maaf ayat 87 kok 78 87. Di situ doanya Nabi Yunus itu memuji Allah. Nah, doanya gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gitu. Doanya memuji Allah. Demikian pula kalau naik sedikit lagi ke 83-nya tadi surat yang sama, doanya Nabi Ayub, ya. Wa Ayub iznada rabbahu inni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya betul-betul dalam kesulitan dan saya selalu sadar, yakin, paham bahwa Engkaulah yang paling menyayangi saya. Gitu. Begitu juga doa Nabi Adam, misalkan. Surat ke-7 ayat 23 eh, apa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami yang zalim sama diri kami sendiri, perbuatan kami salah ya Allah, maka maafkanlah kami dan ajari kami supaya di masa yang akan datang Engkau rahmati kami. Jadi apa doa terbaik? Doa terbaik itu sebetulnya adalah banyak memuji Allah, ya, banyak memberi menyadari kekeliruan, Betul. kekurangan, kesalahan diri. Ya, gitu, kira-kira. Kira-kira Ya. begitu, Bu Endang. Ya. Itu ya Bendang ya. Sudah cukup jelas ya Bendang ya. Kita bisa Yang meneladani Satu doa lagi, dari satu lagi itu. ada Yang dan ciri-ciri doa yang ciri-ciri terkabul. doa Oh iya iya. Ciri-ciri doa terkabul itu selalu dikabul doa itu, Bu Endang. Ya, kalimatnya begini, Quran surat kedua ayat 186 ya. Nah, kalimatnya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Saya akan menjawab semua doa ketika hamba saya berdoa kepada saya. Nah, cuma doa itu apa? Doa itu definisinya bukan minta sesuai keinginan kita, tapi memanggil, menyeru Allah. Diambil dari kata da'a ya do'uwan yang artinya manggil. Nah, manggil itu ya
selalu Allah tuh noleh ke kita gitu kira-kira begitu ya. Tapi apa yang kita pengen itu belum tentu. Itu bukan doa, itu namanya tolab dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab namanya tolaban. Ya, Ya. tolab itu menuntut, ya, minta. Makanya ilmu itu harus dituntut. Tolabul ilmi namanya. Tolabul ilmi menuntut. Menuntut itu ya ngoyo gitu. Wah, saya mau tulis ini, saya anu itu ngoyo. Ngoyo itu tolab dalam bahasa Arab. Nah, jadi kita sering keliru mendefinisikan doa dengan nuntut, ya padahal doa itu menyeru, ya manggil. Manggil itu gini, ya Oh, Allah pasti pasti noleh ke kita. Nah, oh, tapi apa yang kita minta, ya Allah tolong saya di disehatkan, diapakan. Nah, itu yang belum tentu. betul. Nah, gitu. Oh, Nah, jadi jawabannya selalu Allah kabul doa kita, Allah jawab doa kita, tetapi belum tentu Allah kabul. Saya ulangi ya. dijawab. Selalu Allah jawab tadi surat kedua 186. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujib diambil dari kata jawab, ujibu da'wata da'i iza da'an. Saya menjawab semua doa yang disampaikan kepada saya. Jawab bukan qabul. Nah, kalau Oh, qabul itu sesuai keinginan kita. Nah, tapi jawab. Nah, jawab. Nah, jadi eh, dijawabnya selalu dijawab. Tapi kalau qabulnya belum tentu. Kenapa? Allah lebih tahu yang mana yang baik buat kita. Kira begitu. oke. Untuk Terima kasih. selanjutnya ya Bu Endang ya. Ini Terima beda. kasih. Ya, terima Mungkin kasih. ini sudah pribadi situ. Mungkin silakan Bu. Ada Resen, kemudian atau Bu Rini, Bu Gadis dulu ya. Ya, ya, oke. Terima kasih, Bu. Maaf, saya tidak buka videonya ya. Saya tidak siap ini. Tidak apa-apa Bu Eh, ya. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Pak Salam. Ustadz, saya mau menanyakan tadi yang saya bilang kan kalau kita berdoa atau katakanlah meminta sesuatu, Ya, kemudian setelah meminta lepaskan saja. Nah, ini ya. lepaskan ini butuh waktu berapa lama ya? Apakah kan kita kadang menunggu dikabulkan atau enggak seperti itu ya? Seperti mungkin tadi Ustaz menuntut itu kita meminta sesuatu, tapi kan kita tidak tahu apakah ini sudah dikabul atau mungkin diganti dengan yang lain. Kemudian lepaskan, nah lepaskannya ini kapan ya, misalnya gitu ya? Berapa lama gitu? Apakah kita kan kita harus eh, eh, mintalah terus gitu ya, mintalah terus yang banyak yang ini gitu kan. Tapi untuk melepaskannya nih kapan waktunya ya Ustadz ya gitu loh. Apakah kita terus kalau kita merasa belum dikabulkan gitu loh. Seperti itu. Iya, Terima kasih Ustadz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo. Ya, jadi kelihatannya memang ada definisi yang sudah terlalu melekat tentang doa itu, bahwa doa itu meminta gitu ya, minta apa yang kita pengen tak minta gitu sama Allah gitu. Padahal sebetulnya doa itu bukan hanya itu, bukan hanya materi atau apapun yang kita inginkan dari Allah gitu, tapi adalah menyeru, memanggil gitu ya, memanggil Allah. Jadi berdekatan dengan Allah. Nah, justru itulah yang lebih tinggi, bisa bisa ngadu ke Allah itu yang lebih berharga sebetulnya daripada apa yang kita jadikan hajat keinginan kita gitu maksudnya. Nah, jadi sebetulnya orang yang sadar bahwa eh, bisa ngadu ke Allah itu jauh lebih tinggi, lebih mahal daripada apa yang dia minta gitu. Dia sudah nggak lihat lagi apa yang tadi jadi permintaan dia. Nah, itu hanya wasilah saja ketika dia bisa eh, berdekatan dengan Allah. Contoh begini, orang misalkan sendalnya hilang gitu di mana gitu ya. Terus langsung dia, ya Allah, sendal saya hilang, berilah ya Allah Islam. Itu rasa bisa ngadu ke Allah cuma perkara sendal yang cuma sekian puluh ribu itu luar biasa. Nah, jadi dia udah habis itu dia beli sendal gitu, beli sendalnya, nggak nunggu sampai sendal itu jatuh dari langit, nggak, dia beli sendal aja. Kalau kalau nunggu jatuh dari langit ya tentu tidak akan jatuh gitu atau tidak akan apa, mungkin nunggu datang orang yang nganter sendal atau apa tidak gitu. Nah, jadi kira-kira begitulah saya mau menggambarkan bahwa
yang kita minta selama ini tuh yang kita definisikan tuh doa itu minta, minta. Minta sesuai keinginan kita gitu loh. Padahal doa itu menyeru Allah. Nah, minta itu wasilah saja ya menuju kepada Allah. Buktinya seperti Nabi tadi, 17 bulan beliau doa aja terus. Karena di situ adalah cara untuk mendekatkan diri ke Allah, ya mengadu, 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 mengadu ke Allah. Nah, mungkin pertanyaan Bu Gadis tadi, sampai kapan kita nggak doa itu lagi? Jangan, doa aja terus. Ya, tapi yang saya maksud lepaskan itu ridhonya kita. Ridhonya kita. Belum dikabul ya, nggak apa-apa. Belum dikabul ya, nggak apa-apa. Karena kita tadi memang bukan kabulnya yang jadi utama, tapi dekatnya kita kepada Allah. Setiap saat kita bisa ngadu, minta ke Allah. Ngadu, sorry, bukan minta. Ngadu, manggil Allah. Ya Allah. Gitu. Ya Allah, saya begini. Ya Allah, saya begitu. Ya, kalau dikabul, ya sudah, Alhamdulillah. Kalau nggak dikabul, ya sudah, Alhamdulillah. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi mungkin begitu kira-kira yang bisa saya jelaskan, Bu Gadis. Iya, saya kira. Iya. Bu Gadis itu ya jawaban dari Ustadz. Selanjutnya mungkin Ustadz ini ada Ya, dari Bu terima Rina. kasih. Terima kasih. Ya, jazakumullah khair, Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustazah. Belum, Ustaz. Ya, baik. Saya ada pertanyaan, Ustaz. Ya, Saya punya sahabat baik. Latar belakang kami kurang lebih sama ya. Saya dokter, beliau dokter gigi. ya. Lantas suami kami sama-sama kerja Pilot. perusahaan yang sama di Malaysia, di AirAsia. Nah, kami sudah melalui banyak suka duka bersama beliau, sungguh sangat baik ya. Dari sisi karakter, beliau itu ceria. Kalau saya pendiam kebalikan, jadi kami saling melengkapi gitu, Ustaz. Ya. Namun qadarullah beberapa bulan terakhir ini entah kenapa beliau sering menjauh atau apa namanya, kalau WhatsApp tidak menjawab atau telepon tidak diangkat. Saya berusaha memperbaiki, mungkin ada yang kurang berkenan dari sikap saya gitu. Pokoknya kami itu sepertinya udah lebih dari saudara, Ustaz. Ya. Nah, saya juga berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang beliau ditakdirkan menjadi sahabat saya sampai ke surga, mohon tunjukkan jalannya bagaimana. Jika tidak, mohon berikan dia sahabat yang lebih baik dan saya juga gitu. Nah, dari sisi tadi yang Ustaz sampaikan gitu ya, tahap rekonsiliasi seperti ini sebaiknya saya bagaimana, Ustaz? Ya. Sembari terus memperbaiki diri dan juga berdoa, apalagi yang harus saya lakukan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ridi, Bu Dokter ya. Eh, yang pertama, seperti juga tadi Nabi SAW ketika beliau dikabul doanya oleh Allah, ya, itu tidak tidak sesuai skenario beliau yang beliau bayangkan. Mungkin ya, tentu saja tidak ada yang membayangkan bahwa pindah kiblat itu terjadi saat sholat kan, sholat zuhur 2 rakaat, di rakaat kedua maksudnya, di rakaat ketiga maksudnya setelah rakaat kedua. Nah, begitu juga apa yang terjadi kepada kita, manusia yang Allah pernah titipkan dalam hidup kita, tentu saja tidak abadi gitu. Boleh jadi, sekali lagi tadi poin ketiga, boleh jadi sesuatu kita anggap baik sekarang, tapi kita belum tahu bahwa mungkin akan menjadi tidak baik di masa yang akan datang. Nah, jadi apa yang Allah izinkan terjadi kepada kita, pastilah sesuatu yang lebih baik baik bagi kita. Tinggal kita melihatnya dari dua sudut pandang. Yang pertama, kalau dalam peristiwa itu kita lihat ada kesalahan kita, maka kita perbaiki. Seperti Ibu tadi katakan, apa ya salah saya? Nah, itu aja kita inventarisir. Kalau memang ada, ya buru-buru minta maaf gitu. Kalau yang kedua, kalau memang tidak tidak ditemukan atau tidak, ya namanya manusia pasti ada salah lah, tapi tidak tidak besar gitu atau tidak fatal gitu misalkan gitu ya. Ya sudah berarti eh, tinggal apa tetap mendoakan yang terbaik kepada teman tadi itu, pada beliau tadi itu. Seperti yang ibu doakan tadi juga, silahkan gitu kepada dia. Jadi memang kita harus siap melepaskan siapapun manusia yang ada di kehidupan kita gitu. Gak ada juga yang abadi juga gitu. Kalau Allah tetapkan dia bersama dengan kita sampai ke surga, sampai itu berarti memang dia adalah baik untuk kita. Tapi kalau tidak ya mungkin kita tidak tahu ya, kita belum tahu tuh. Tapi memang kita hanya berdoa saja dan mengintrospeksi diri. Hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Lalu ibu lepaskan, ya tidak perlu
apa eh, berlarut-larut gitu dalam dalam kesedihan dan lain sebagainya karena boleh jadi dari situlah nanti bisa masuknya godaan setan gitu. Jadi doa saja dan lepaskan. Kira-kira begitu. Iya, saya kira itu ya, Bu. Baik, Jadi Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, ya. saya berserah diri dan kita doakan gitu ya, kita maafkan beliau, Bu, ya mungkin ya legowo dan kita lepaskan begitu ya Ustadz ya. Betul, persis. Dan untuk selanjutnya mungkin Bu Lina Nurhayati, kami silahkan Bu Lina, monggo. Ya, jazakillah khairan Ustaz, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Ustadz Doni, biasanya saya hadir di MMQ. Oh iya, Ini saya menyimak ini, Alhamdulillah. Tadi ada poin mengenai skenario Allah adalah yang terbaik buat kita Ustadz. Pak betul. Ustadz, saya ini kan pelaku usaha. Ya, Saya Alhamdulillah sudah meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan riba atau pembiayaan bank itu sejak tahun 2017. ya, Dan itu dampaknya ke dalam usaha yang saya kerjakan itu memang berat, Ustaz, jujur. Saya ya, bercerita itu susah. Kadang-kadang ada pekerjaan yang terpaksa harus saya lepaskan karena memang itu ada hal-hal yang berkaitan dengan hal yang sifatnya riba itu tadi, Ustaz. Dan juga memang sedikit kesulitan ketika untuk mengerjakan pekerjaan itu yang ketika akhirnya saya harus memilih bahwa saya harus melepaskan itu, mengikhlaskan karena memang kesulitan untuk pembiayaan yang tidak apa ya, tidak bersinggungan dengan riba itu. Nah, ya, yang mohon saya saran dari Ustadz untuk menguatkan bahwa kebergantungan kita hanya kepada Allah, Ustadz, ya, terutama ketika kita sudah berusaha ya. maksimal misalnya. Contohnya dalam 1 tahun lebih terakhir ini saya kan sedang mengusahakan untuk pekerjaan di tambang. Hmm. Itu kan ketika saya untuk memilih menyerah mungkin saya berhenti di situ. Kemudian bagaimana ya Ustadz untuk saya usaha, tapi saya selalu berpikir bahwa saya coba lagi. Nah, mengenai tadi yang bagaimana supaya hati kita itu lurus bahwa apa yang hasil yang diperoleh itu bahwa itulah yang terbaik buat kita gitu Ustadz. Ya, Seperti yang tadi Ustadz sampaikan bahwa skenario Allah yang terbaik. Kadang-kadang kita kan sudah banyak rencana Ustadz. ya, Ada ingin yang harus kita capai dan kita selesaikan tetapi itu tidak tercapai. Nah, ya, meneguhkan hati, mengukuhkan bahwa kita itu untuk memegang iman itu tuh berat sekali. Nah, ini saya mohon sarannya aja. Jazakallah khairan Pak Ustadz. ya. Terima kasih. Baik, jazakillah khair. Ya, jadi Bu Lina dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian. Yang pertama, sebetulnya kita harus paham bahwa yang kita cari itu bukan rezeki. Kalau rezeki itu sudah fix, sudah pasti. Ya, sudah pasti itu artinya begini. Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain juga, itu rezeki mah sudah datang, sudah pasti ada gitu. Lah, yang dicari apa? Yang dicari itu adalah barokah. Nah, maka Oh, itu barokah. eh, Masya Allah. ya Quran surat ke-7 ayat 96 itu ya. 96 awal juz yang ke-8 itu. Kalimatnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Nah, kata Allah seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan apa yang dibukakan keberkahan, ya, keberkahan dari langit dan bumi. Ya, dari langit dan bumi itu maksudnya dari atas dan dari bawah, ya. Quran surat ke-7 tadi ayat 169. Ya. Nah, jadi ya 169. Jadi eh, ya. Jadi dari situ kita bisa bisa pahami ya. Maaf, bukan 169, saya salah. Maaf, sorry. 100, maaf, maaf. Eh, 796 tadi. maaf, ayat 96. Kok 190. Ayat 96 maksud saya, bukan 100, bukan 190. Ayat 96, bukan 196 ya. Surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf aja 206 ayat. Ayat 96. Nah, jadi walau ana alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard.
yang dicari itu barokah. Lah barokah itu, Bu Lina dan Bapak Ibu, ya, tidak selalu berada dalam hasil eh, hasil yang kita sedang usahakan. Boleh Ah, jadi kalau kita tidak sesuai dengan petunjuk Allah dalam berusaha dan lain sebagainya, yang hadir itu hasil yang ada itu bukan barokah, tapi istidraj namanya. Diambil dari kata daroja, yang artinya adalah tangga. Ketika kita melalui tangga itu, kita nggak bisa balik lagi. Nah, Hmm. di mana bedanya barokah dan istidraj itu? Pertama, barokah itu artinya tumbuh dan bertambah ya, bertambah Ya. bertambah tapi bertumbuh juga kedekatan kepada Allah. Kalau istidraj bertambah tapi makin jauh dari Allah. Nah, Hmm. itu poinnya tuh di situ. Jadi maksudnya Hmm. begini, ketika ibu dalam berusaha misalkan berbisnis gitu, mungkin kesulitan, tidak semudah dulu ketika misalkan masih eh, apa bertentangan dengan ketentuan Allah misalkan gitu ya. Eh, tapi boleh jadi yang bertambah, yang ibu dapat itu barokah. Contohnya anak jadi nurut, Iya, jadi betul. sehat, ibu jadi lebih suka mendengarkan pengajian, lebih suka berada di majelis ilmu gitu mungkin gitu ya, dan lain Hmm. sebagainya. Itu barokah. Dan Hmm. kalau tidak barokah, maka akan sebaliknya. Mungkin duit banyak, tapi anaknya susah dibilangin gitu. Ada Hmm. persoalan ini, ada persoalan itu yang justru nambah sulit kehidupan. Tapi duitnya banyak. Nah, Hmm. jadi jadi nah, jadi kalau kita tetap berada dalam jalur yang sudah Allah tentukan, kalaupun nanti bertambah secara material, akan menyaksikan Itu bonus. pertambahan material itu justru membawa kita makin dekat kepada Allah. Nah, itu namanya Hmm. barokah. Gitu. Makin dekat kepada Allah. Itu namanya barokah. Nah, jadi Iya. sekali lagi eh, sebetulnya kesulitan-kesulitan yang ibu hadapi itu sebetulnya apa? Supaya lebih kuat ya, supaya kita Hmm. ibu tetap 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 istiqomah, lihatlah Hmm. keberkahannya, Bu. Lihat Yang, keberkahan. yang Ya. kita kita jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi lihatlah keberkahannya. Ya, Ya. anak-anak dan lain sebagainya, apa kawan-kawan ibu jadi berganti dengan kawan-kawan yang baik mungkin gitu ya. Hidup ibu jadi Hmm. lebih tenang dan lain sebagainya. Itu yang tidak bisa Ya. dibeli hanya dengan uang tadi. Kalaupun bertambah uangnya, berarti eh, akan membawa lebih dekat kepada Allah lagi. Kira-kira Ya. begitu. Sejak kelahiran Pak Ustadz, Alhamdulillah, saya memang beberapa tahun terakhir selama proses itu, yang saya rasakan memang seperti itu, Ustadz. Jadi ada Ah, penyelesaian-penyelesaian yang di luar rencana saya sendiri gitu. Ada hal-hal pertolongan Allah dari jalan yang tidak terduga. nah, Kemudian itu ada dia. pencapaian di anak-anak juga yang luar biasa, Alhamdulillah gitu. Nah, Alhamdulillah, itu terima dia. kasih jazakallah Pak Ya, Ustadz. Ya, ya, sama-sama. Wah, Ya, yakin. terima kasih Bu Lina. Saya kira sudah pukul 7, Bapak Ibu. Ya. 7 lebih 1 menit. Saya kira sudah cukup ya, Pak Hendri. Nggih. Oh, ya. Jadi, Bapak Ibu, eh, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu dan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini. Semoga Bapak Ibu untuk Kamis minggu depan bisa mengikuti dengan tema yang berbeda. Ya. Saya kira cukup yang kita sampaikan, tapi sebelum kita yang disampaikan oleh Ustadz, tapi sebelum kita akhiri, maka mohon untuk Ustadz memimpin doa penutup. Monggo. Baik, terima kasih Bu Nana. Mudah-mudahan barokah apa yang kita sharing pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل